Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Nah, untuk hari ini kita masuk ke pertemuan 12, ya kan? Nah, pertemuan 12 kita tetap membahas tentang gerak lurus, yaitu pada bab 4. Nah, kalau kemarin kita membahas gerak lurus itu ada pengertian dari gerak, besaran-besaran pada gerak, terus ada GLB dan GLBB. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang gerak lurus dengan gerak vertikal gitu ya. Gerak lurus, gerak vertikal gitu. Jadi, gerak vertikal itu berarti gerak ke atas atau vertikal, bukan horizontal gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita harus tahu tujuan pembelajarannya pada hari ini itu apa saja, yaitu yang pertama ada siswa dapat mengetahui pengertian dari gerak vertikal. Terus ada siswa dapat mengetahui jenis-jenis dari gerak vertikal. Nanti ada 3 gerak vertikal, yaitu ada gerak jatuh bebas, gerak vertikal atas, dan gerak vertikal bawah gitu ya. Nah, untuk itu kita mulai pembelajaran hari ini gitu ya. Nah, untuk yang pertama kita mengambil ada dalam kehidupan nyata gitu ya. Nah, pada kehidupan nyata itu ada sebuah apel atau pohon kelapa gitu ya. Pohon kelapa itu kan mempunyai buah. Nah, buahnya itu jatuh dari pohonnya, jatuh ke bawah gitu ya. Terus ada lagi, contoh lagi ada seseorang yang sedang bermain bola basket gitu ya, atau mendribel bola basket. Pernah melihat ya seseorang yang mendribel bola basket gitu ya. Nah, pada saat buah kelapa jatuh itu merupakan contoh dari gerak vertikal. Nah, kalau seseorang yang sedang bermain atau mendribel bola itu juga merupakan gerak vertikal gitu ya. Nah, terus bagaimana sih perbedaan antara gerak vertikal yang ada pada buah kelapa sama yang ada pada seorang yang sedang mendribel bola basket gitu ya. Nah, kalau kita lihat atau kita amati, kalau seseorang sedang mendribel bola itu kan diberikan suatu gaya ya agar bola tersebut bisa jatuh. Berarti kan ada kecepatan awal gitu kan. Nah, kalau si buah kelapa jatuh itu tidak mempunyai kecepatan awal. Jadi dari semula itu diam, terus dia itu jatuh sendiri gitu. Nah, itu kalau buah kelapa itu disebut dengan gerak jatuh bebas. Sedangkan kalau seseorang yang sedang mendribel bola basket itu merupakan contoh dari gerak vertikal bawah. Nah, nanti ada 3 jenis gerak vertikal gitu, nanti kita akan bahas, oke? Nah, untuk yang pertama kita harus mengetahui pengertian dari gerak vertikal. Nah, gerak vertikal itu apa sih? Nah, gerak vertikal itu merupakan gerak lurus berubah beraturan dengan arah vertikal dengan percepatan konstan. Nah, kalau percepatannya konstan berarti ciri-cirinya bagaimana? Yang pertama ada V. V-nya itu berubah beraturan gitu ya. Nah, ingat pada mata pelajaran yang kemarin atau materi yang kemarin, teman-teman kan sudah mempelajari tentang GLBB ya. Nah, gerak vertikal ini merupakan hampir sama dengan gerak GLBB atau gerak berubah beraturan. Namun, kalau pada GLBB itu menggunakan percepatan si GLBB atau gerak lurusnya itu ya. Nah, kalau gerak vertikal kita menggunakan percepatannya itu percepatan dari gravitasi, ya kan? Pernah mendengar kan percepatan gravitasi? Nah, itu berapa nilainya? Untuk percepatan gravitasi itu yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat, atau bisa dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat gitu ya. Nah, misalkan nanti di soal itu diketahui percepatan gravitasi itu sekian atau 9,8 meter per sekon kuadrat gitu ya. Nah, berarti kita menggunakan ya 9,8 gitu ya. Nah, tapi nanti kalau di soal itu tidak diketahui sih Mbak berapa nilai dari percepatan gravitasinya. Nah, berarti kita menggunakan 10 meter
per sekon kuadrat. Untuk apa? Untuk bisa lebih memudahkan untuk menghitung. Karena 10 itu merupakan bilangan dari bulatan dari 9,8 gitu ya. Nah, semoga bisa difahami gitu. Nah, untuk persamaan yang ada pada gerak vertikal. Ingat, kita harus mengingat kembali yaitu persamaan yang ada di GLBB. Kan di GLBB itu ada 3 persamaan kan ya? Nah, pada GLBB itu ada 3 persamaan, yaitu yang pertama, yaitu ada VT, itu sama dengan V0 plus minus gitu ya. Kalau plus berarti dipercepat, kalau min berarti diperlambat gitu ya pada GLBB. Nah, ditambah dengan A dikali T, percepatan dikali dengan waktu gitu kan. Nah, untuk yang kedua yaitu ada persamaan dari S. S itu sama dengan, kita mencari jarak ya. Jarak merupakan itu sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat gitu ya. Terus persamaan yang ketiga yaitu ada VT kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS gitu ya. Nah, ini merupakan persamaan dari si GLBB. Nah, kita itu membahasnya gerak vertikal, Mbak, bukan GLBB. Kenapa kita mengulang lagi untuk gerak vertikalnya? Untuk gerak GLBB-nya gitu ya. Nah, persamaan dari gerak vertikal itu hampir sama dengan GLBB. Namun, kita harus mengingat ada syarat-syarat untuk bisa menjadi gerak vertikal. Nah, syarat pertama itu apa? Untuk syarat yang pertama, di awal atau di GLBB itu ada percepatan dengan simbol A atau lambangnya A gitu ya. Nah, pada gerak vertikal kita menggunakan percepatannya yaitu percepatan gravitasi dengan dilambangkan dengan G kecil atau seperti ini ya. Ini adalah percepatan gravitasi gitu ya. Berarti nanti kalau misalkan di sini ada A, berarti pada gerak vertikal kita ubah menjadi G kecil gitu ya. Nah, untuk syarat yang kedua yaitu ada S. S itu apa? S itu adalah jarak. Nah, pada GLBB kita menggunakan S, sedangkan pada gerak vertikal kita menggunakan H atau ketinggian. H di sini yaitu ketinggian. Nah, jadi kalau gerak vertikal itu kan gerak jatuh dari atas gitu ya. Dari atas ke bawah. Jadi kita menggunakan ketinggian, bukan jaraknya. Jarak diubah menjadi ketinggian gitu ya. Nah, berarti persamaannya menjadi gimana? Nah, untuk persamaan pertama yaitu ada VT itu sama dengan V0 plus minus, ingat A-nya diubah menjadi G gitu ya. Untuk percepatannya diubah gitu ya, T-nya tetap. Nah, untuk rumus yang kedua yaitu ada S. Ingat, S tadi kita ubah menjadi H gitu ya. H sama dengan V0T plus minus setengah ada A kita ubah menjadi percepatan gravitasi, berarti G T kuadrat. Ini adalah persamaan yang kedua gitu ya. Ini adalah persamaan yang kedua untuk gerak vertikal. Nah, untuk persamaan yang ketiga gimana? Nah, ini kan ada VT kuadrat, berarti kita tulis VT kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat plus minus 2, ingat ini ada A, percepatan kita ubah menjadi percepatan gravitasi menjadi G, ya kan? Nah, terus S kita ubah menjadi H. Ini adalah persamaan yang ketiga untuk gerak vertikal. Ini ya. Nah, untuk keterangannya itu hampir sama dengan yang GLBB. Yang pertama ada VT yaitu kecepatan akhir dengan satuan meter per sekon. Terus ada V0 yaitu kecepatan awal yaitu meter per sekon. S adalah jarak dengan satuan meter. Nah, ini S sama H ini juga sama, tapi kalau H itu kan adalah ketinggian, sedangkan S itu adalah jarak dengan satuan yang sama yaitu meter. A merupakan percepatan, A pada GLBB, berarti A itu digunakan pada GLBB dengan satuan meter per sekon kuadrat. Nah, sedangkan pada gerak vertikal kita menggunakan percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat juga. Nah, dengan nilai konstanta dari percepatan gravitasi itu ada 9,8 meter per sekon kuadrat atau bisa ditulis dengan 10 meter per sekon kuadrat bila tidak diketahui di soal gitu ya. Nah, untuk T-nya itu adalah waktu. Nah, kapan kita menggunakan plus, kapan menggunakan min gitu ya. Nah, pada GLBB
ketika kita menggunakan plus atau positif, tanda positif digunakan jika dipercepat gitu ya. Nah, kalau negatif berarti diperlambat. Nah, sedangkan pada gerak vertikal, bila positif, nilai atau tanda positif itu searah dengan percepatan gravitasi bumi. Nah, berarti arahnya kemana? Percepatan gravitasi bumi itu arahnya ke bawah gitu ya. Nah, berarti kalau arahnya ke bawah itu berarti ditambah atau tandanya positif. Nah, sedangkan kalau negatif, gerak benda berlawanan dengan percepatan gravitasi bumi. Gini ya, berarti arahnya kemana? Ke atas. Berarti nanti kalau bolanya ke atas itu kita menggunakan tanda negatif gitu ya. Oke, sampai sini bisa difahami? Oke, kita belajar santai tapi juga serius gitu ya. Nah, oke, selanjutnya ada ini jenis-jenis dari gerak vertikal. Nah, jenis dari gerak vertikal yaitu kan ada 3. Yang pertama ada gerak jatuh bebas, yang kedua ada gerak vertikal bawah, yang kedua gitu ya. Nah, kalau yang ketiga yaitu ada gerak vertikal atas. Nah, bisa disingkat sebagai GVA gitu ya. Kita bahas satu persatu. Nah, kita mulai dari gerak jatuh bebas. Nah, gerak jatuh bebas berarti jatuhnya itu bebas gitu ya. Nah, pengertian dari gerak jatuh bebas atau GJB itu apa? Gerak benda yang jatuh dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal. Berarti V0-nya itu 0. Iya kan? Ingat tadi di awal kita sudah menyinggung sedikit tentang buah kelapa yang jatuh dari pohonnya. Nah, itu kan tidak ada kecepatan awal. Berarti itu merupakan gerak jatuh bebas. Ada apalagi contoh dari gerak jatuh bebas? Nah, itu ada buah apel jatuh gitu ya. Itu kan merupakan juga merupakan contoh dari gerak jatuh bebas karena tidak mempunyai kecepatan awal atau kecepatan awalnya itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, untuk persamaan dari GJB yaitu ada 3 juga. Pertama yaitu ada VT itu sama dengan G dikali T gitu ya. Nah, kenapa kok G dikali T? Kok nggak ada V0-nya, Mbak? Nah, kenapa nggak ada V0-nya? Nah, tadi kan ini sebenarnya itu persamaannya seperti ini. VT itu sama dengan V0 plus minus G dikali T gitu ya. Nah, kenapa ini kok cuma GT-nya saja yang ditulis? Ingat, syarat dari gerak jatuh bebas yaitu V0-nya itu sama dengan 0. Berarti kalau kita menuliskan seperti ini, berarti kan V0-nya itu kan sama dengan 0. Berarti kalau mencari H kan V0-nya 0 dikali T. 0 dikali T itu sama dengan 0. Jadi bisa ditulis seperti ini gitu ya. Untuk persamaan yang pertama yaitu ada VT itu sama dengan G dikali T gitu ya. Nah, kalau kita mencari T-nya gimana ya untuk kita mencari T-nya? Nah, kita caranya juga mengoper atau apa sih? Memindah ruaskan gitu ya. Memindah ruaskan dari ruas kiri menuju kanan gitu ya. Misalkan kita mencari T. Oke, kita cari T dengan rumus yaitu ada T itu sama dengan VT per G. Ini ya. Ini untuk mencari T. Ini adalah persamaan turunan atau pecah apa ya? Rumus ini dipecah bisa menjadi ini gitu ya, dijabarkan penjabaran rumus gitu ya. Nah, terus yang kedua yaitu ada H sama dengan setengah GT kuadrat. Kalau kita mencari T berarti gimana? T itu sama dengan akar, karena ini kuadrat, kita cari T berarti di akar gitu ya. 2H per G. Ini ya. 2H per G. Ini adalah persamaan yang kedua. Nah, untuk persamaan yang ketiga gimana? Untuk mencari, berarti itu mencari VT-nya. Berarti kalau mencari VT, tinggal kita akar. Berarti akar dari, kalau kita mencari VT sama dengan akar dari 2G dikali H. Ini adalah persamaan yang ketiga. Oke, sampai sini bisa difahami. Untuk mencari T yaitu mencari T sama mencari VT-nya. Kita masuk ke contoh
soal yang GJB atau gerak jatuh bebas. Nah, diketahui sebuah kelapa jatuh dari pohonnya dengan ketinggian 2 meter. Tentukan waktu yang dibutuhkan kelapa untuk sampai ke tanah bila gesekan udara diabaikan. Berarti gesekan udara kita abaikan gitu ya. Berarti diketahui ada V0-nya itu sama dengan 0 karena syarat dari GJB itu V0-nya itu sama dengan 0. Terus ada ketinggiannya berapa? 2 meter ya kan? Nah, ditanya itu apa? Ditanya adalah waktu yang dibutuhkan sampai ke tanah gitu. Berarti kan T-nya berapa gitu kan ya. Nah, untuk yang diketahui kan ada ini, ada H. Berarti kita menggunakan persamaan yang mana? Kita menggunakan persamaan yang kedua. Berarti pakai ini ya. Berarti kan bisa kita tulis atau bisa kita kerjakan langsung seperti ini menggunakan rumus yang ini, atau bisa kalian menggunakan yang ini. Oke, tinggal kalian pilih maunya yang pakai rumus yang mana gitu ya. Nanti hasilnya sama. Nah, untuk kita menggunakan rumus yang ini aja ya dulu ya. Nanti kalian bisa coba untuk menggunakan rumus yang satunya. Kita pakai misalkan H itu sama dengan setengah G kali T kuadrat. H-nya sendiri itu berapa? 2 meter. Setengah. Nah, ini kan percepatan gravitasinya tidak diketahui. Berarti kita menggunakan yang pembulatan saja agar mudah untuk menghitung. Berarti kita pakai 10 gitu ya. Nah, berarti 10 dikali berapa? T-nya kan dicari. Berarti T kuadrat ini ya. Nah, untuk itu kita bisa menuliskan atau dengan seperti ini. 2 kita tulis ulang. 2 kita coret dengan 10. Berarti sisanya berapa? 5 gini kan? Sini ya. Sisanya 5. Berarti kan tinggal 5T gitu ya. Nah, 5T kuadrat ini ya. Nah, terus berikutnya kita sini kita tuliskan 5T kuadrat gitu ya di sini, atau ya udah di sini aja enggak apa-apa, kita tukar tempat. 5T kuadrat itu sama dengan 2 gini ya. T kuadrat itu sama dengan 2/5. 2/5 itu berapa? T kuadrat sama dengan 2/5 atau 2 dibagi 5 itu jawabnya berapa ya? 0,4 ya. 0,4. Berarti kalau kita mencari T gimana caranya? T itu sama dengan akar dari 0,4. Berarti 0,4 itu akar berarti berapa? Akar dari 0,4 ini 0,6. 0,6. 6 kali 6 kan? Oke, 0,6 gini ya. 0,635 berapa gitu. Sekian gitu. Berarti ini adalah waktu yang dibutuhkan. Berarti jadi bisa ditulis waktu yang dibutuhkan yaitu untuk buah kelapa sampai ke tanah yaitu ada 0,635 sekon gitu ya. Nah, ini untuk contoh yang pertama buat contoh soal gerak jatuh bebas gitu ya. Nah, oke, sampai sini bisa difahami. Nanti untuk contoh lainnya bisa dikerjakan pada buku Sugovindo ya. Yang itu bisa ada contoh soal banyak di sana. Jadi bisa dikerjakan untuk soal-soal latihan gitu ya. Nah, materi berikutnya yang kedua yaitu ada gerak vertikal bawah atau bisa disingkat sebagai GVB. Nah, pengertian dari GVB sendiri yaitu gerak benda yang jatuh dari ketinggian tertentu dengan adanya kecepatan awal. Berarti kecepatan awalnya itu ada. Berarti kan V0-nya itu tidak sama dengan 0. Ya benda. Berarti V0 itu tidak sama dengan 0. Berbeda dengan gerak jatuh bebas. Kalau gerak jatuh bebas itu V0-nya itu sama dengan 0 karena tidak adanya kecepatan awal gitu ya. Nah, untuk gerak vertikal bawah itu kita mempunyai ini bersamaan seperti ini. Yang pertama ada VT itu sama dengan V0 ditambah GT, terus ada H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Yang ketiga ada VT kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH gitu ya. Nah, kenapa plus Mbak? Nah, kenapa plus? Ingat, ini adalah gerak vertikal bawah, berarti arahnya ke bawah atau ke pusat bumi. Nah, di awal tadi kita sudah membahas kalau tandanya positif. Nah ini kalau tandanya positif berarti gerak benda itu
gerak benda searah dengan percepatan gravitasi. Berarti arahnya ke bawah, berarti searah dengan percepatan gravitasi, gitu ya. Nah, untuk itu bisa dituliskan persamaan-persamaan seperti ini, gitu ya. Nah, untuk contoh soalnya kita bisa mengerjakan, yaitu kelihatan enggak? Nah, kelihatan ya. Nah, untuk contoh soal dari GVB atau gerak vertikal bawah, yaitu ada bola dilempar vertikal ke bawah dari sebuah bangunan bertingkat. Nah, dengan kecepatan awal yaitu 10 meter per sekon dan tiba di tanah setelah 2 sekon. Tentukan kecepatan bola pada saat menyentuh tanah. Berarti yang ditanya yaitu kecepatan akhirnya. Ya pada, ya kan? Nah, yang ditanya adalah kecepatan akhirnya. Akhir bola tersebut sampai tanah. Berarti gimana caranya? Kita tulis yang diketahui apa saja dulu. Yang diketahui yaitu ada V0. Nah, V0 di sini itu tidak sama dengan 0 ya, berbeda dengan gerak jatuh bebas. Kalau gerak jatuh bebas itu V0-nya itu kan sama dengan 0. Sedangkan gerak vertikal bawah dan gerak vertikal atas itu V0-nya itu tidak sama dengan 0, gitu ya. Nah, V0-nya berarti berapa di sini? 10 meter per sekon. Terus tiba di tanah setelah 2 sekon. Berarti T-nya itu sama dengan 2 sekon, gini ya. Oke. Nah, ditanya apa? Ditanya yaitu ada kecepatan akhir. Kecepatan akhir bisa dilambangkan atau disimbolkan dengan VT. VT-nya berapa gitu kan? Nah, terus kita jawab. Nah, kita menggunakan persamaan yang mana? Kalau diketahui ada V0 sama T, terus kita mencari VT-nya. Berarti kita yang mana? Persamaan yang pertama, ya kan? Kalau misalkan kita pakai persamaan yang kedua gimana? Boleh apa enggak? Nah, kalau persamaan yang kedua itu kan tidak ada hanya di soal. Jadi kita jangan mempersulit diri gitu ya. Nah, berarti kita menggunakan persamaan yang pertama karena ada V0-nya juga ada, terus kita cari VT-nya. T-nya juga ada gitu ya. Berarti kita menggunakan persamaan yang pertama, yaitu ada VT itu sama dengan V0 plus G dikali T. Ini adalah persamaan untuk soal ini. Oke. Nah, VT-nya kita cari ya kan. Nah, VT kita cari yaitu sama dengan gitu ya. VT sama dengan V0-nya berapa? 10 ditambah dengan, nah ini percepatan gravitasinya tidak diketahui, berarti kita menggunakan 10 dikali dengan T-nya berapa? 2 sekon. Berarti VT sama dengan berapa? 10 ditambah dengan 20. Ingat, kita harus mendahulukan perkalian dan pembagian terlebih dahulu sebelum mengerjakan atau menjumlahkan dan mengurangkan gitu ya. Jadi kita dahulukan yang perkalian atau pembagiannya dulu gitu ya. Berarti ini kita kalikan dulu 10 dikali 2 terus ditambah dengan 10 gitu ya. Nah, untuk itu berarti jawabnya berapa VT-nya? VT sama dengan 30 meter per sekon gitu ya. Ini adalah jawab atau kecepatan awal. Jadi kecepatan akhir gitu ya. Kecepatan akhir bola saat bola menyentuh tanah gitu ya. Langsung aja menyentuh tanah dengan kecepatan berapa? 30 meter per sekon. Ini adalah jawabannya gitu ya. Oke, sampai sini bisa difahami. Oke, semoga bisa difahami ya. Nanti lebih jelasnya kita bahas di pertemuan yang luring gitu ya. Ini untuk video yang daring gitu ya. Nanti lebih jelasnya kita masuk ke luring bila ada yang masih dibingungkan gitu ya. Oke. Yang ketiga yaitu ada gerak vertikal atas. Nah, kita tadi sudah membahas tentang gerak vertikal bawah gitu ya. Nah, oke, untuk gerak vertikal atas pengertiannya gimana? Gerak suatu benda dilempar ke atas. Tadi kan dijatuhkan ke bawah gitu ya. Nah, dengan adanya kecepatan awal, berarti ada kecepatan awal, berarti V0-nya itu tidak sama dengan 0, ya kan? V0 tidak sama dengan 0. Ingat, V0 tidak sama dengan 0, oke? Nah, untuk persamaannya, ingat ini adalah gerak vertikal atas, ya kan?
Nah, kalau gerak vertikal atas, kita menggunakan tanda negatif. Karena kalau ke atas itu berlawanan dengan percepatan gravitasi. Ya benda? Gitu kan? Nah, untuk itu persamaannya itu sama dengan gerak vertikal bawah, tapi mengubah tandanya menjadi tanda negatif. Gitu ya. Juga ada 3 persamaan, ada VT itu sama dengan V0 min GT, H sama dengan V0T min setengah G kali T kuadrat, ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus 2GH. Ini adalah 3 persamaan dari gerak vertikal atas gitu ya. Sama juga seperti yang gerak vertikal bawah. Namun bedanya kalau gerak vertikal atas itu kan arahnya ke atas, berarti percepatannya itu kan berlawanan dengan percepatan gravitasi. Jadi kita menggunakan tanda negatif gitu ya, dengan arah ke atas. Oke? Nah, kalau sudah difahami, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal. Oke, untuk contoh soal dari gerak vertikal atas, yaitu ada tentukan ketinggian maksimum ketika sebuah batu dilempar ke atas dengan kecepatan awal 6 meter per sekon gitu ya. Nah, berarti diketahui apa? Yang diketahui yaitu ada kecepatan awal. Berarti diketahui ada kecepatan awal yaitu 6 meter atau V0 itu sama dengan 6 meter per sekon gitu ya. Nah, terus apalagi yang diketahui? Oke, kita ilustrasikan atau kita bisa gambarkan soal tersebut dalam bentuk gambar gitu ya. Berarti ada ini tanah. Nah, ini ada sebuah bola dilempar ke atas gini ya. Terus jatuh ke bawah lagi atau ke tanah lagi. Nah, kalau keadaan seperti ini berarti kan pasti mempunyai tinggi maksimum ya. Nah, kita kan disuruh untuk mencari ketinggian maksimum. Kalau kita disuruh mencari ketinggian maksimum, itu berarti di sini itu kan pasti bendanya kan pernah lewat sini gitu ya, pernah di sini gitu. Nah, untuk itu di sini nanti ada VT. VT-nya berapa? VT-nya yaitu 0. Kenapa kok bisa 0? Karena pada ketinggian maksimum bola tersebut akan berhenti sejenak sebelum dia akan turun ke bawah gitu ya. Nah, kita kan ini bola ini kan semula ya. Semula kan naik ke atas gini. Nah, pada saat titik tertinggi di sini itu VT-nya itu sama dengan 0. Terus kemudian ini arah ke bawah atau ke arah searah dengan percepatan gravitasi gitu ya. Gini ya. Guys, sampai sini paham dapatnya VT itu dari mana? VT sama dengan 0 karena ini ke titik maksimum, jadinya VT-nya itu mengalami diam gitu ya. Diam sejenak itu berarti kan VT-nya itu sama dengan 0, tidak ada kecepatan akhir gitu ya. Nah, kecepatan akhirnya itu sama dengan 0 gitu. Berarti kita bisa menuliskan di sini VT itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, ditanya apa? Untuk ditanya berarti kan Hmax-nya berapa gitu ya. Hmax-nya berapa gitu. Nah, untuk itu kita jawab, kita menggunakan persamaan yang mana? Ini kan ada 3 persamaan kan? VT, V0, GT, terus ada H, terus ada VT kuadrat. Nah, sesuai yang diketahui di sini kan ada V0. Oke, kita lihat persamaan yang pertama, ada V0, ada VT juga. Kita mencari apa? Kita mencari tinggi maksimum, oke? Berarti kita kan nggak mungkin karena ini tidak ada hanya, oke? Tidak ada hanya, berarti kita tidak menggunakan persamaan yang pertama. Toh juga ini tidak ada waktunya, tidak diketahui waktunya, oke? Nah, terus kita mencari misalkan menggunakan persamaan yang kedua. Ini ada H sama dengan V0T. Nah, kita lihat ini ada T-nya. Di soal itu tidak menyinggung waktu yang diperlukan gitu ya, tidak diketahui waktu. Berarti kita tidak mungkin menggunakan rumus yang kedua. Berarti kita otomatis menggunakan persamaan yang ketiga. Berarti kita tulis VT kuadrat itu sama dengan berapa? V0 kuadrat min, kenapa min? Karena arahnya ke atas gitu ya. Kan kita mencari tinggi maksimumnya. Oke? Ke arah ke atas bertanda negatif karena berlawanan dengan percepatan gravitasi bumi gitu ya.
dikurangi 2G dikali H. Ini ya. Nah, VT kuadrat. VT-nya berapa? 0, iya kan? VT 0, berarti kan 0 kuadrat sama dengan 0 gitu ya. Nah, untuk V0-nya berapa? 6. Dikuadratkan berarti 6 kuadrat. Dikurangi dengan 2. Di sini tadi percepatan gravitasi kan tidak diketahui, berarti kita menggunakan 10. Ini ya. Nah, untuk H-nya kita cari. Oke. Untuk itu 0 sama dengan 6 dikuadratkan kan 36. Dikurangi 2 dikali 10, 20 dikali dengan H. Oke. Kalau sudah seperti ini kita pindah ruaskan. Kita pindah ruaskan. 20H kita pindah ke ruas kiri. 20H sama dengan 36. Berarti H sama dengan berapa? 36 dibagi dengan 20. Oke. Berarti berapa? 36 dibagi 20. 1,8 meter gitu ya. Berarti ketinggian maksimum atau tinggi maksimum batu ya kan, itu berapa? 1,8 meter. Gini ya, bisa difahami. Untuk contoh-contoh soal untuk gerak vertikal, ada 3 kan gerak vertikal, ada vertikal atas, vertikal bawah, terus ada gerak jatuh bebas gitu ya. Nah, oke. Untuk lebih jelasnya, nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau kesulitan, mana saja yang belum paham, bisa ditanyakan pada saat pembelajaran luring gitu ya. Nah, untuk ini, pembelajaran hari ini cukup sekian untuk gerak vertikalnya, oke. Ini merupakan pembelajaran daring untuk kelas daring ya. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Tetap semangat untuk belajar fisika ya. Nah, jangan sampai bosan dalam belajar fisika atau belajar apapun, jangan sampai bosan gitu ya. Nah, kita juga sama-sama belajar gitu ya. Oke. Sekian pembelajaran hari ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.